Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-439. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-439 kali ini kita akan kembali mereview 7 saham, di mana saham Kija, DILD, BEST, APLN, LPKR, SSI dan ada bonus BSML. Ya, ini mungkin tadi terakhir dia minta untuk di-review. Sebelum kita lanjutkan untuk review ke 7 saham tersebut, maka kita terlebih dahulu melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini secara meyakinkan naik 1,15% ke level 6.707, di mana tertinggi hari ini di 6.716. All time high-nya masih berada di 6754, yang mana artinya sedikit lagi IHSG akan kembali memecahkan rekor di tahun 2022. Dan kita harapkan memang di akhir tahun ini IHSG bisa menyentuh atau sempat berada di area 7000. Dan transaksi hari ini 12,5 triliun, 325 saham naik, 204 saham turun, dan 156 saham bergerak stagnan. Jadi dengan 325 saham naik ini tentu pasti harusnya banyak yang cuan ya. Contoh di BBKP, kemudian ada yang dapat di BWYB, kemudian di beberapa saham lainnya yang mungkin juga harusnya sudah bisa dimanfaatkan atau dinikmati cuannya. Ya, kalau ada yang masih loss juga berarti coba di review lagi nih. Ketika IHSG hijau kok tidak cuan, IHSG merah tambah boncos ya. Jadi jangan sampai seperti itu. IHSG hijau ya kalau bisa hijau juga ya, cuan juga. Jangan sampai IHSG hijau kita merah, IHSG merah lebih merah ya. Jangan sampai seperti itu. Untuk asing tercatat net foreign buy di seluruh market senilai 326 miliar rupiah. Kita masuk ke saham pertama yaitu saham Kija, kawasan industri Jababeka Tbk, di mana saham Kija dengan transaksi 376 juta hari ini masih bisa mempertahankan area pentingnya di 157 yang merupakan area PBL atau area support terkuat dari saham ini. Selama Kija masih bertahan di atas 157, tentu saham Kija masih sangat aman dan ini masih berada dalam range buy yaitu 157 sampai dengan 160 sebenarnya adalah area beli yang sangat menarik untuk Kija. Di bawah 157 hati-hati, prepare SL di 152 153 dengan target kenaikan terdekat untuk Kija adalah menuju ke 167, target jauh menuju ke 179. Next kita punya saham DILD atau Intelland Development, di mana saham Intelland menjelang closing ditarik hijau 0,68% di harga 148. Transaksi DILD juga masih cukup sepi, hanya 175 juta dengan lagi berjuang untuk menembus area pentingnya resist 150 atau PBH untuk saham ini. Selama dia masih belum melewati 150, tentu ini masih sangat rawan, ada potensi dia akan kembali lagi menuju PBL di 142. Jadi teman-teman kalau mau beli ada dua opsi. Jika mampu breakout 150 silakan pertimbangkan buy on breakout dengan target berikutnya ke 169. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu breakout dari 150, lebih baik tunggu di 142. Ini adalah area PBL dengan prepare cut loss di bawah 140. Karena dua saham tadi transaksinya kecil, jadi kita tidak akan melihat sisi broker summary-nya. Sebelum kita melanjutkan untuk review 4 atau 5 saham lainnya, sekali lagi saya mau informasikan bagi teman-teman yang mungkin mau belajar atau mau sharing tentang Bomb Crypto, sebuah game play to earn, yang mana mungkin saya sudah pernah ulas di 3 video terakhir saya. Teman-teman mungkin mau banyak bertanya, silakan kita diskusi saja di sana. Di Zoom free tanggal 5 Februari jam 6:30 sampai dengan 7:30. Silakan buka website joranvest.com untuk mendaftarnya atau bisa saja klik bit.ly/webinar Bomb Crypto untuk melakukan registrasi. Sekali lagi registrasi ini bersifat free. Kemudian ada juga webinar dari Joranvest di tanggal 12 Februari di jam 6:30 sampai jam 8 malam via Zoom. Ini terkait bandarmologi 101, belajar strategi bandar, bagaimana cara melihat bandarmologi tanpa harus mengetahui kode broker. Itu akan juga diajarkan di sana. Teman-teman bisa daftar di bit.ly/webinar bandar atau langsung buka saja website joranvest.com, kemudian pilih webinar dan langsung pilih yang bandarmologi ini. Next kita punya saham BEST, di mana saham Bekasi Fajar Industrial Estate ditutup naik 2,85% di harga 108. BEST sempat berada di bawah PBL, hari ini berhasil closing di atas PBL, yang mana sempat juga naik ke 112 namun tidak mampu untuk breakout PBH di 114.
Dan di harga saat ini memang masih cukup aman karena dia masih berada di atas PBL dan ini masih masuk dalam range buy yang cukup bagus untuk best. Bagi teman-teman yang ingin membeli, pastikan pertama masih bisa kuat dan bertahan di atas 106, itu good point buat teman-teman mau beli. Range buy-nya adalah 106 sampai dengan 108, prepare cut loss di 102, 103. Target kenaikan menuju 114 sampai dengan 125. Untuk broker summary, secara volume ini kurang menarik, secara structure pun untuk best sebenarnya masih belum terlihat menarik. Next, kita punya saham Agung Podomoro Land TBK dengan kode emiten APLN, di mana saham APLN itu sempat naik sampai 121, sempat menyentuh PBH atau resist terkuatnya, namun sayang sekali karena ini memang PBH sangat kuat sekali, dia kembali turun dan closing di 117. Level support dia di 110, artinya ada 7 poin menuju support dengan 4 poin menuju resist, sehingga opsi terbaik kita adalah menunggu buy on breakout. Jadi ketika dia melewati 121 silakan buy on breakout dengan target berikutnya ke 132. Selama dia tidak mampu melewati 121, lebih baik tunggu lagi di 110 sampai dengan 112 untuk saham APLN. Untuk broker summary, secara volume kurang menarik, namun secara structure APLN ini mulai terlihat menarik. Next, kita punya saham LPKR, di mana saham Lipo Karawaci ditutup naik 3,03% di harga 136. Saham LPKR ini konsisten mulai mengalami kenaikan dengan sekarang menuju ke area PBH di 142. 142 menuju support di 127, jaraknya cukup jauh, tapi 136 ke 142 itu jaraknya dekat ya. Jadi 136 ke 127 itu jaraknya ada 9, 136 ke 42 itu ada 6 poin. Jadi sekali lagi tetap dia lebih dekat dengan area PBH. Opsi terbaik memang adalah menunggu buy on breakout 142 baru kita entry. Atau opsi kedua adalah menunggu di 127 sampai dengan 130. Jadi menunggu di dekat support atau sekalian menunggu buy on breakout. Apakah boleh beli di tengah-tengah? Boleh saja asalkan dia tidak jebol di bawah 127. Tapi ingat memang kita harus mengatur money management yang sudah selalu saya sampaikan bahwa ketika dia masih berada cukup nanggung di tengah-tengah antara mau breakout atau dia mau turun ke support dulu. Tapi kalau kita takut ketinggalan ya lebih baik kita ambil dengan konsep money management ya. Jadi teman-teman bisa beli bertahap. Yang penting selama dia masih berada di atas support itu kita boleh cicil. Tapi kalau jebol di bawah itu prepare untuk SL. Jadi jangan average down ketika dia turun di bawah support. Itu suatu kesalahan fatal. Tapi ketika dia masih berada atau masih dalam range buy, tentu kita boleh melakukan average down. Dan ketika itu sudah muatan sudah full, ya tinggal tunggu kapan dia akan terbang saja. Dari sisi broker summary, kita bisa perhatikan bahwa secara volume ini masih belum menarik. Secara struktur sebenarnya ini sudah mulai terlihat menarik untuk saham ini. Next, kita punya saham SSIA, di mana saham Surya Semesta Internusa TBK ditutup turun tipis 0,5% di harga 402. Transaksinya sepi, hanya sekitar 547 juta. Namun yang menjadi menarik adalah setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, dia kemudian mulai kelihatan seperti mengerem. Ya, ini sudah masuk ke area konsolidasi. Namun memang konsolidasi ini masih berada di bawah PBL di 408. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu alangkah baiknya ketika dia bisa breakout, ketika dia bisa melewati 408, silakan pertimbangkan entry buy. Batasi cut loss di 400 sampai dengan 402. Target kenaikan jauh sekali menuju 462 sampai ke 492. Sekali lagi, kalau dia bisa breakout dulu, baru kita prepare untuk entry buy dengan target ke 462 sampai dengan 492. Prepare SL di 400 sampai dengan 402. Tapi kalau belum mampu breakout dari 408, jangan beli. Kita hanya akan beli kalau dia bisa buy atau ketika dia bisa breakout. Secara volume dan structure, bandranologinya masih belum terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Bintang Samudra Mandiri Lines atau BSML, yang mana hari ini ditutup naik 13,36% di harga 560. Saham BSML ini listing di 16 Desember 2021, artinya baru IPO di bulan Desember kemarin, di mana dari IPO-nya di harga 117 itu naik sekarang sampai ke 560. Dan ini karena baru IPO, tentu secara The Golden Cross masih tidak bisa untuk menemukan berapa sih
ketinggian dari BSML atau resist berikutnya di harga berapa. Kemudian karena dia juga kenaikannya pelan-pelan, memang tentu sangat susah. Tapi ini mungkin bisa menjadi panduan teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada base ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, ketika dia IPO pertama naik kemudian turun, sampai di sini dia mulai membentuk satu base beberapa candle. Setelah itu dia kemudian naik kembali. Setelah dia naik cukup kencang, dia kemudian mengalami konsolidasi lagi dan membentuk base kedua di sini. Dan setelah itu dia kemudian mengalami kenaikan yang signifikan lagi. Dan kalau kita ukur dari jarak base 1 ke base 2, itu membentuk satu ketinggian seperti ini. Nah, ketika ketinggian ini kita geser, maka kita akan menemukan area baru yang kita bisa pakai ini sebagai area resistnya di 585 sampai dengan 610. Jadi ketika besok dia masuk ke area sini, bagi yang mungkin sudah punya barang, prepare untuk taking profit jika dia tidak mampu menembus ini ya, tidak mampu menembus 610. Jadi ketika dia tidak mampu menembus 610, maka hati-hati, potensi dia bisa turun lagi lebih dalam, hati-hati. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus, tentu silakan dikawal dengan trailing stop dan jadikan ini sebagai support baru. Karena saat ini dia masih menjadi resist. Nah, kalau teman-teman yang belum punya barang, tentu ini hati-hati, rawan sekali ya. Kalau baru mau ambil terus dia dibandingkan, ini minusnya dalam. Jadi pastikan betul dia breakout dulu deh. Pastikan dia breakout dari box merah ini. Kalau teman-teman sudah beli ternyata dia turun, teman-teman tahu harus cut loss di level berapa ya. Kalaupun mau copet silakan boleh, tapi tahu kapan harus keluar ya. Jadi jangan sampai dipegang terus, tahu-taunya ARB kemudian bangkrut ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-439 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.